Yang saya cintai dan saya banggakan, siswa baru SMA Berbudi Ngatiwano tahun pelajaran 2020-2021. Dalam masa pengenalan lingkungan sekolah, ada beberapa materi yang akan harus ikuti. Nah, pada kesempatan ini saya membawakan materi pengenalan lingkungan sekolah. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Andang Widianto. Saya jabatannya Kepala Sekolah SMA Berbudi Ngatiwano. Anak-anakku, sebelum saya sampaikan materi, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tuamu, Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah mempercayakan putra putri panjenengan untuk dididik di SMA Berbudi Ngatiwano. Atas kepercayaan itu, marilah kita bangun kerjasama yang baik. Marilah kita dampingi, kita bina, kita perhatikan anak-anak kita supaya selama mengikuti pembelajaran di SMA Berbudi Ngatiwano mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 dapat berjalan dengan tepat dan hasilnya memuaskan. Ini perlu saya sampaikan karena kerjasama kita sekolah dan orang tua murid ini wajib hukumnya. Tidak mungkin keberhasilan siswa itu hanya menjadi beban atau tanggung jawab daripada sekolah. Orang tua juga mempunyai beban, mempunyai tanggung jawab bagi putra-putrinya. Karena sebagian besar waktunya ada di rumah. Monggo diperhatikan mulai dari jam masuknya jam berapa, pulangnya sampai jam berapa. Ya, kalau di SMA Berbudi itu masuknya jam 7, pulangnya jam setengah 2. Kalau ada kegiatan ekstra, nanti pasti Bapak Ibu akan mendapatkan surat edaran, sehingga Bapak Ibu bisa memonitor waktu pembelajaran baik intra maupun ekstra. Kemudian juga kalau diperhatikan untuk seragamnya, Senin, Selasa itu kita pakai seragam abu-abu putih. Kemudian Rabu, Kamis itu batik. Kemudian Jumat, Sabtu pramuka. Sehingga Bapak Ibu bisa mengontrol setiap harinya. Kalau anak Bapak Ibu Senin kok pakai batik, ya diingatkan loh. Senin, Selasa itu kan kamu seragamnya abu-abu putih. Demikian juga kalau pas hari Kamis kok pakai abu-abu putih, nah ditanyakan kenapa kamu pakai abu putih, kan pakainya harusnya batik. Itu salah satu Pak untuk kita memperhatikan siswa kita. Karena kadang-kadang siswa itu juga ada ya, mudah-mudahan anak kita tidak sengaja untuk menipu orang tua. Ya kan, berangkatnya jam 7 kok pulangnya setengah 5 sore. Nah, kan harus menjadi pertanyaan, kenapa kamu setengah 5 berpulang, apalagi sampai malam, ya. Sehingga kalau sudah tahu, oh pulangnya setengah 2, Bapak Ibu bisa memberikan perhatian pada siswa, anak-anak kita itu. Nah, itu contoh-contoh kecil Bapak Ibu, bagaimana kita memperhatikan anak-anak kita. Belum lagi misalnya ada tugas PR enggak, ya kan anak-anaknya, ya. Kapan dapat ulangan, hasilnya seperti apa. Ini juga
fokus kepada pembelajaran. Sebab saya tahu sekarang ini banyak gangguan, ya, dengan HP kita bisa menjelajah internet atau dunia maya, sehingga ya banyak waktu yang terbuang sebenarnya. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan internet secara positif juga sebenarnya tidak terbuang waktunya, karena untuk kepentingan dan kemajuan anak-anak. Nanti itu monggo Bapak Ibu di rumah tolong dipantau kondisi anak-anak kita ini. Kalau perlu ada komunikasi dengan sekolah, Bapak Ibu bisa datang ke sekolah untuk membicarakan tentang anak kita. Nanti kita cari jalan keluarnya. Demikian juga sekolah juga perlu kerjasama dengan orang tua manakala mendapati kelainan-kelainan yang harus diberitahukan kepada orang tua. Pada saat kok ada surat yang ditujukan kepada Bapak Ibu untuk nanti di sekolah, kami mohon Bapak Ibu hadir, karena pasti ada sesuatu yang penting. Nanti Bapak Ibu silakan anak-anakku video ini nanti kalau disampaikan juga ya diperlihatkan juga kepada orang tua supaya orang tua mengetahui pesan apa yang saya berikan. Kemudian anak-anak sekalian, saya yakin Anda sudah menetapkan pilihan di SMA Birbudi. Untuk itu segeralah mengkondisikan diri Anda menjadi siswa SMA. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang SMA Birbudi pada materi mengenal lingkungan sekolah ini, saya akan memberikan materi yang pertama tentang sejarah dan perkembangan SMA Birbudi Gantiwarna. Pertama, SMA Birbudi Gantiwarna ini didirikan pada tanggal 1 April tahun 1988 oleh Bapak Dr. Andes Zaitun HS selaku Ketua Yayasan Pendidikan Birbudi Bowo Laksono. Pak Zaitun itu adalah pemilik Hotel Galuh dan Taman Bermain Tirto Nirmolo Prambanan. Saya anakku tahu semua ya, itu pemilik sekolah kita ini. Perlu saya sampaikan bahwa Pak Zaitun juga punya universitas, namanya Universitas Budi Luhur Jakarta di daerah Ciledug, Tangerang. Dan SMA Birbudi Gantiwarna ini bagian dari Yayasan Pak Zaitun yang ada di Jakarta. Ini, dan sampai hari ini usia SMA Birbudi Gantiwarna ini sudah 32 tahun. Sudah cukup lama ya, 30 tahun, dan alumninya sudah ribuan. Dan dari mereka sudah banyak yang jadi orang, ada yang jadi dosen, ada yang jadi camat, ada yang jadi pegawai negeri sipil, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi karyawan perusahaan, tapi juga ada yang pengangguran juga ada. Ya. Ini bukti bahwa keberadaan SMA Birbudi Gantiwarna sejak tahun 1988 sampai sekarang ini masih ada, masih bisa berkarya, masih ikut membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan siswa yang berbudi luhur. Ini anak sekalian yang membedakan dengan sekolah-sekolah lain. Sekolah kita ingin menjadikan anak yang cerdas dan berbudi luhur. Pengertian cerdas itu bahwa Anda akan menjadi orang yang mempunyai pengetahuan, mempunyai kognitif, ya, mempunyai kognitif, kemudian mempunyai keterampilan atau psikomotor.
sehingga tidak hanya pinter untuk pinteri wong, ya, untuk ngapusi wong, tapi pinter untuk bermanfaat bagi orang. Nah, disinilah pengertian berbudi luhur itu. Nah, berbudi luhur itu pinter yang bisa bermanfaat bagi orang. Itu sekalian sejarah perkembangan dari SMA Berbudi Ngantiwarno dari tahun 1998 sampai sekarang. Berikut yang kedua tentang fasilitas. Ya. Fasilitas yang ada di SMA Berbudi Ngantiwarno itu satu, kita memiliki lokal sebanyak 12 lokal. Ada ruang komputer, ada ruang gamelan, anak-anak nanti bisa belajar gamelan di sini. Gamelannya komplit, ada selindrum dan belok. Ya. Kemudian juga ada laboratorium kimia, biologi, dan fisika. Selain itu, anak-anak sekalian, fasilitas lain yang diberikan kepada Anda selama belajar di SMA Berbudi ini pertama itu tadi ya, laboratorium dan sebagainya itu, ruang lokal dan sebagainya, yaitu ada beasiswa. Beasiswa apa? Beasiswa untuk kuliah gratis di Universitas Budi Luhur Jakarta. Nah, ini bagi siapa? Bagi anak-anakku yang nantinya ketika sudah lulus ujian nilainya di atas angka 7. Ya. Nanti di sana bebas Anda memilih berapa jurusan yang Anda ketahui. Atau Anda pilih ini seperti ada yang ekonomi, ada sosial politik, ada teknik dan informatika, ada kesekretariatan, ya itu, dan masih banyak jurusan-jurusan lain. Dan selama ada kuliah di sana gratis, nggak usah bayar SPP. Bahkan Anda akan mendapatkan kos gratis atau pemondokan gratis. Anda akan mendapatkan beras 10 kilo setiap bulan. Anda akan mendapatkan uang saku sekarang ini 1 juta per bulan. Anda juga akan mendapatkan perlengkapan alat mandi. Nah, coba bayangkan itu fasilitasnya. Anda sudah ingin kuliah di Budi Luhur Jakarta. Berikutnya, selama Anda belajar atau sekolah di SMA Berbudi ini, Anda juga tidak ditarik SPP. Tidak katakan ya, bebas SPP selama 3 tahun. Anda juga tidak akan diminta untuk bayar uang gedung, tidak. Ya. Bahkan Anda akan mendapatkan jatah makan setiap Anda selesai pelajaran olahraga. Ini yang aku fasilitas yang boleh Anda terima di SMA Berbudi Ngantiwarno ini. Kemudian yang ketiga yaitu harapan. Nah, harapan saya jelas, satu, saya ingin Anda menjadi siswa yang cerdas dan berbudi luhur. Tadi saya katakan cerdas itu pintar, berbudi luhur bermanfaat bagi orang banyak. Nah, bagaimana itu Anda bisa mewujudkan? Dia belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, ikuti aturan main yang ada di SMA Berbudi Ngantiwarno ini. Ya, karena suasana masih ada COVID-19 ya, ini memang pembelajaran kita tidak bisa dinyatakan buka. Kita menggunakan pembelajaran dalam jaringan atau daring. Untuk itu, anak-anakku tadi kan sudah mengisi biodata kan.
COVID-19 ini, tugas-tugas informasi dari Bapak Ibu guru mata pelajaran itu akan diberikan lewat HP itu, ya. Dan Anda harus mengerjakan tugas-tugas itu, kemudian mengumpulkannya ke sekolahan. Nah, tugas-tugas itu nanti ditulis dalam kertas sobekan, ya. Kemudian dikumpulkan pada saat wali kelasmu piket. Ya, piketmu, PPT wali kelasmu hari apa? Nah, itu disitulah Anda mengumpulkan tugas-tugas itu. Sehingga Anda tidak perlu datang ke sekolah setiap hari. Tidak, Anda cukup datang pada saat guru wali kelasmu piket, di mana Anda akan mengumpulkan tugas dari semua guru yang memberikan tugas pada Anda. Karena bisa dibayangkan selama 1 semester ini nanti, bisa dibayangkan bahwa keadaannya masih seperti ini. Kita dilarang untuk tatap muka, dilarang untuk sekolah seperti biasa, ya. Karena masih dikhawatirkan ada penularan. Nah, untuk nantinya supaya tidak ada hambatan tentang penilaian rapor, ya, tentang kenaikan kelas dan sebagainya, maka Anda harus mengerjakan tugas itu. Karena kalau kamu tidak mengerjakan tugas, maka nilai rapor pun juga akan kosong. Nah, kalau nilaimu kosong, otomatis Anda tidak naik. Ya, ini harapan saya yang pertama. Kemudian harapan yang kedua bagi anak sekalian, semua fasilitas yang sudah saya sampaikan tadi, monggo mulai dari sekarang diperhatikan, mulai dari sekarang mulai dimanfaatkan, ya, supaya apa? Supaya tidak percuma, ya, supaya tidak percuma apa yang sudah diberikan kepada Anda semua dari sekolah ini. Bagaimana tidak, cuma fasilitas yang kita miliki sudah seperti itu diberikan, kok Anda tidak menggunakan? Kan eman-eman, tidak banyak loh sekolahan yang bisa seperti kita ini, tidak banyak. Apa ada sekolah kok memberikan makan gratis? Kalau ada ya tidak banyak lah. Apalagi Anda kan tidak bayar SPP, ya kan? Kalau yang lain itu banyak loh. Mereka masih bayar SPP, masih bayar sumbangan pendidikan, ya. Kita tidak sama sekali. Jadi yayasan kita, Bapak Dr. SDKS itu ingin meringankan beban orang tuamu, ya. Nah, kalau kita sudah memberikan keringanan, maksud kamu tidak mau memanfaatkan, ini kan jadi iman-iman, ya. Ingatlah, masa depan itu tergantung pada dirimu sendiri, ya. Nah, masa depanmu atau suksesmu yang akan datang itu ditentukan hari ini, dari usahamu hari ini. Kalau hari ini Anda menyepelekan, ya, tidak memperhatikan, ya, saya di akhir nanti pembelajaran kita Anda akan kecewa. Kenapa? Karena hasilnya pasti jelek. Saya ingin ngasih contoh. Contoh ini nanti silakan dilihat di kanan kirimu, depan belakangmu. Saya coba lihat di sekeliling rumahmu itu. Perhatikan. Saya punya pendapat, wong sing pintar, ya, wong sing pintar, kuwi mesti dadi wong sugih. Ning sing wong bodoh mesti dadi wong melarat. Ayo buktikan. Apa iya? Lihat saja tetanggamu yang sugih-sugih itu pasti pintar. Tetanggamu yang melarat itu pasti bodoh. Ya, coba. Itu semuanya kan dari hasil pendidikannya waktu sekolah. Kalau sekolah itu mana, dia pasti pintar. Dan ketika pintar, dia pasti dari
wong sugih, ya. Tapi kalau mereka waktu sekolahnya nggak tenanan, nggak sungguh-sungguh, ya pasti bodoh. Anak bodoh itu jadi wong melarat. Nah, apa seneng kamu jadi orang melarat, ya? Nah, sampai hari ini kan apa-apa kamu dicukupi orang tuamu, ya? Apa-apa tinggal minta. Ini ngopo iya orang tua akan selalu bisa memberi, ya, karena wong itu kan terbatas oleh usia. Yo saya sugih apa-apa tapi kemudian dipanggil Tuhan, maka bisa dibodoh oke misalnya. Nah, tapi apakah bodoh itu sudah habis? Apakah uang itu sudah habis? Nah, beda dengan kemampuan atau pengetahuan atau keterampilan. Orang yang punya pengetahuan yang tinggi, orang yang punya keterampilan yang tinggi, itu modal dasar. Dia dengan mudahnya menjual jasanya untuk mendapatkan penghasilan. Contohnya misalnya dia ahli komputer, buka reparasi komputer, pasti ada orang datang untuk reparasi, ya. Nanti ada sekolahnya pintar, kemudian kuliah di Bogor, sarjana di sana, ada bisa jadi dosen, ya. Karena ada loh alumni kita yang dari SMA dari Tinggal itu jadi dosen di sana, bahkan sudah ada 3 orang, ya, jadi dosen. Nah, itu makanya, ayo Anda pengen di sana, ada yang mengajarkan menjadi camat, ya, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi karyawan, ya. Nah, Anda jangan jadi bagian yang tidak punya pekerjaan, atau jangan jadi bagian dari anak yang pengangguran. Kalau pengangguran itu sudah tidak punya harga diri, ya. Dia gaweane emosi, jaluk tadi isu. Mergo apa nesu? Anak dikai daerah dia apa tenan. Nah, apa seperti itu kamu, ya? Nah, kalau jangan, ya, justru itulah mereka ketika Anda belajar dari SMA Berbudi dan waktu itu manfaatkan sebaik mungkin. Saya mendorong Anda mencapai cita-citamu. Lapangan pekerjaan Budi semua bisa berbicara, Pak. Loh, kenapa tidak? Kalau syaratnya terpenuhi, ya nilainya di atas 7 semua, tidak masalah. Kenapa? Lulusan kita yang kuliah di Budi Jakarta itu sampai sekarang pun terkenal pintar-pintar. Ya, bahkan dari lulusan yang ada itu kita termasuk bintang. Ada dari kakak-kakak Anda itu ada yang menjadi mahasiswa unggulan. Nah, ini apa? Karena mereka waktu belajar di SMA Berbudi sungguh-sungguh. Dia tenanan, kalau ada tugas ya dikerjakan, ya. Mungkin ada ulangan, ada tes ikut, ya, dengan belajar dengan sungguh-sungguh, jika hasilnya baik, kemudian tidak pernah bolos. Kalau toh terpaksa harus tidak belajar, tidak ikuti, tidak masuk sekolah, ya harus ada surat izin, entah itu dari orang tua atau dari dokter kalau sakit. Nah, ayo anak-anakku sekalian, sungguh-sungguhlah kamu di dalam belajar di SMA Berbudi ini. Tolong jangan abaikan apa yang saya sampaikan ini. Karena apa? Karena kalau sampai ada abaikan, Anda tidak akan dapat manfaat apa-apa di sini. Percuma aja buang waktu 3 tahun, gitu. Nah, sekarang mulai sekarang ini mumpung kamu masih di kelas 10, mulai canangkan cita-citamu, ya. Jadi jangan nanti tunggu kamu kelas 3 lulus baru punya cita-cita, terlambat. Cita-cita itu dari sekarang. Boleh kamu pengen jadi dosen, pengen jadi camat, pengen jadi polisi, pengen jadi tentara, pengen jadi karyawan, silakan, boleh dari sekarang. Jika Anda nanti hasilnya pelajaran baik, itulah yang nanti akan mengubah hidupmu.
Jangan sampai ada perhatian jadi beban orang lain. Kalau bisa bisa meringankan beban orang lain, termasuk orang tua dan saudara-saudaramu. Kenapa? Tidak ada gunanya kaya raya kalau kamu tidak memperhatikan orang tuamu. Tidak ada gunanya kaya raya kalau kamu tidak memperhatikan saudaramu. Apa gunanya kamu kaya raya kalau kamu tidak memperhatikan sekelilingmu? Ya, anakku, itu materi yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua. Tolong dicermati, dipahami, kemudian dilaksanakan. Nah, untuk itu ada beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab dan kamu tulis di kertas rujukan dan nanti dikumpulkan pada hari Sabtu. Ya, ingat hari Sabtu mengumpulkan tugas. Tugas dari materi pengenalan lingkungan sekolah dari Bapak Anda Ludianto. 1. Tanggal berapakah SMA Berbudi Gantiwarno itu didirikan? Siapakah pendirinya? Itu 1. Ulang dari tanggal berapakah SMA Berbudi Gantiwarno didirikan dan siapa pendirinya? Itu. Kemudian yang kedua, ada beberapa alumni yang sudah sukses hidupnya, sebutkan. Ya, karena ada beberapa alumni yang sudah sukses hidupnya, sebutkan. Ada beberapa loh tadi, ada yang jadi ini, jadi itu tadi loh ya, itu. Kemudian yang ketiga, fasilitas apa yang kamu peroleh selama belajar di SMA Berbudi Gantiwarno? Banyak loh tadi fasilitasnya. Ya, ingat-ingat tadi apa saja ya. Ini. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat, sebutkan harapan apa yang harus Anda wujudkan selama menjadi siswa SMA Berbudi Gantiwarno ini. Ya. Yang keempat, sebutkan harapan saya terhadap Anda selama Anda belajar di SMA Berbudi Gantiwarno. Kemudian yang kelima, siapakah nama saya? Siapakah nama saya? Dan siapakah nama saya? Ya, kira itu anakku. Ada 5 pertanyaan yang harus Anda jawab. Dan akhirnya silakan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah ini sesuai dengan jadwal. Materi dan tugas dari bapak yang memberikan materi MPLS semuanya akan diberikan melalui video ini. Jadi silakan nanti Anda buka alamat video dari SMA Berbudi Gantiwarno ini untuk bisa mengetahui materi-materi MPLS SMA Berbudi Gantiwarno tahun pelajaran 2020-2021. Selamat mengikuti. Sekian, terima kasih.